Eksekusi yang berkaitan dengan dunia narkotika sebenarnya udah muncul sejak era 1970-an sampai 80-an. Waktu kartel besar pertama kayak Gua Dalahara Kartel itu mulai tumbuh dan saling berebut jalur distribusi serta wilayah kekuasaan. Tapi pada masa itu pembunuhan masih cenderung dilakuin secara diam-diam dan terarah. Targetnya biasanya informan, rival atau sesama trafficker. Belum ada unsur pertunjukan brutal yang sengaja dipamerin ke publik kayak yang sering kita lihat sekarang. Situasinya mulai berubah drastis itu di era 1990-an bre, terutama setelah masuk tahun 2000 ketika kelompok kayak kartel Juarez dan kartel Sinaloa mulai terpecah menjadi banyak faksi kecil. Di titik itu eksekusi bukan lagi sekedar balas dendam, kekerasan udah berubah jadi alat perang psikologis. Mayat mulai dibuang di tempat umum disertai pesan tertulis yang sengaja ditinggalin sebagai ancaman untuk musuh maupun pemerintah. Teror perlahan dijadiin bahasa kekuasaan. Lalu ketika Meksiko Drug War itu pecah pada 2006, semuanya naik ke level yang jauh lebih ekstrim. Eksekusi berubah jadi propaganda. Setiap kelompok pengen nunjukin siapa yang paling berkuasa di suatu wilayah, dan rasa takut jadi alat utama untuk mempertahankan kontrol itu. Foto, video, dan rekaman penyiksaan itu mulai beredar luas di internet. Tujuannya bukan cuma ngebunuh korban, tapi juga ngirim pesan ke semua orang yang ngeliat. Makanya pada awal 2010-an internet itu berasa dibanjirin video brutal dari kartel. Banyak orang tuh masih ingat gimana gampangnya nemuin rekaman mengerikan di forum atau media sosial. Bahkan kadang cuman lewat teman sekolah yang tiba-tiba nunjukin sesuatu yang seharusnya kagak pernah ada secara online. Metodenya mungkin berubah dari waktu ke waktu, tapi tujuannya tetap sama, memperlihatkan dominasi absolut lewat rasa takut. Dan walaupun banyak kartel besar ini sekarang udah melemah, fragmentasi mereka itu justru melahirkan kelompok-kelompok kecil yang seringkali lebih brutal dan kagak terkontrol bre. Mereka mungkin gak seorganisir generasi lama, tapi justru itu lebih agresif. Bedanya sekarang kekerasan itu direkam dengan senjata terus disebarin tuh lewat media sosial atau sudut gelap internet demi shock value dan perhatian global. Masalahnya ketika kelompok kriminal aja bisa ngelakuin eksekusi secara terbuka tanpa takut konsekuensi, yang hancur bukan cuman korban di video itu, seluruh struktur sosial itu ikut rusak. Warga hidup dalam ketakutan, saksi memilih untuk diam, dan komunitas perlahan terbiasa melihat kekerasan sebagai bagian normal dari kehidupan mereka sehari-hari. Di banyak daerah logikanya sederhana, siapa yang nguasain rasa takut, dia yang nguasain segalanya. Dan dari situlah dampaknya jadi jauh lebih besar daripada sekedar angka kematian. Kepercayaan terhadap institusi itu melemah, ekonomi lokal juga berubah, orang-orang pindah karena takut, dan beberapa wilayah perlahan terasa kayak tempat di mana hukum itu nggak lagi punya arti bre. Yang berlaku cuma kekuatan dan intimidasi. Karena itu ketika kita mau ngebahas video kayak Two Men One Chainsaw ini, fokusnya itu sebenarnya bukan cuman pada kekejian eksekusinya. Yang lebih penting adalah mahamin gimana kekerasan semacam ini itu bisa berkembang jadi budaya teror yang mempengaruhi seluruh masyarakat selama puluhan tahun di Meksiko. Apa yang terjadi ketika nyawa manusia itu berubah jadi alat tawar-menawar, dan apa yang terjadi pada sebuah masyarakat ketika kematian dipakai sebagai pesan ancaman. Di titik itu semuanya udah jauh melampaui sekedar statistik pembunuhan, karena yang sedang dipertontonkan bukan cuma hilangnya nyawa, tapi juga gimana rasa takut dipakai untuk mengontrol orang lain. Menurut Inside Crime pada tahun 2017, sekitar 18.898 pembunuhan di Meksiko berkaitan langsung dengan kejahatan terorganisir. Jumlah itu setara dengan sekitar 75% dari seluruh kasus pembunuhan pada tahun tersebut. Angka yang begitu besar sampai kerasa sulit dipahami secara manusiawi. Tapi di balik angka-angka itu ada kisah-kisah brutal yang akhirnya berubah jadi simbol horor internet modern. Salah satu yang paling terkenal adalah video yang dikenal dengan nama Two Men One Chainsaw, atau kadang juga itu disebut The Best Advice. Sekali lagi kita kembali ke latar yang sama seperti banyak rekaman kartel lainnya. Perang antar kelompok kriminal yang selama bertahun-tahun bukan cuma ngelawan rival mereka sendiri, tapi juga berkali-kali menantang kekuasaan negara. Di antara banyak korban yang jatuh ke tangan faksi lawan
kawan, ada juga dua pria yang kemudian dikenang lewat nama ironis itu, The Best Advice. Ironis karena nasihat tersebut datang dari orang-orang yang nasibnya sendiri udah hampir berakhir. Tapi mungkin justru itu yang bikin judulnya ini terasa begitu menghantui. Ada nuansa penyesalan di balik kata-kata mereka, seolah mereka sadar bahwa yang tersisa itu cumanlah kesempatan terakhir untuk bicara sebelum semuanya ini selesai, bre. Video itu dimulai dengan dua pria yang duduk di sebuah area terpencil. Salah satunya memperkenalkan dirinya sebagai Eric Gomez Garcia dan menjelaskan pekerjaannya sebagai Halcon, istilah yang biasa dipakai untuk mata-mata atau pengawas kartel. Dalam rekaman itu, dia juga menyebut sosok yang cukup terkenal di dunia kriminal Meksiko, yaitu El Licenciado, seorang pejabat tinggi kehakiman yang dulu mengawasi beberapa penjara keamanan maksimum di negara itu. Nama tersebut kemudian dikaitkan dengan pelarian pertama Joaquin El Chapo Guzman pada tahun 2001 sebelum akhirnya bergabung dengan kartel Sinaloa. Kini dia udah ngejalanin hukuman di Amerika Serikat atas kasus perdagangan narkotika. Dan di tengah suasana mencekam itu, Eric perlahan menjelaskan dia ini kerja untuk siapa dan gimana perannya di dalam jaringan tersebut. Salah satu detail yang kerasa absurd adalah ketika dia ngaku cuma dibayar sekitar 300 peso, yang saat itu nilainya bahkan cuma sekitar 16 dolar. Jumlah kecil untuk sesuatu yang pada akhirnya menyeretnya ke situasi semengerikan ini gitu. Dan mungkin justru disitulah tragedi terasa semakin pahit. Banyak orang di level bawah kartel itu, bre, bukan hidup mewah kayak bos-bos besar yang sering dipuja di narko korido. Mereka ini cuman pion murah yang bisa dibuang kapan aja. Lalu rekaman itu berubah jadi alasan kenapa video tersebut akhirnya dikenal sebagai Two Men One Chainsaw. Walaupun videonya ini udah lebih dari 1 dekade lalu, namanya masih terus muncul di internet. Bahkan kadang dijadiin meme dark humor oleh orang-orang yang mungkin udah terlalu terbiasa ngelihat kekerasan online. Yang ngebuat semuanya ini makin mengganggu adalah minimnya konteks pasti di balik rekaman itu sendiri. Kagak banyak informasi yang benar-benar terverifikasi selain apa yang kelihatan di video. Tapi sebagian besar dugaan mengarah pada konflik yang berkaitan dengan kartel Sinaloa dan siklus kekerasan narkotika yang udah lama menghantui Meksiko. Dan sebenarnya video-video kayak gini itu udah mulai membanjiri internet pada periode 2007 sampai 2012 lewat situs-situs show konten kayak Bestgore dan LiveLeak. Pada masa itu, internet tuh jauh lebih liar dibanding sekarang, bre. Rekaman kematian nyata bisa aja menyebar tanpa banyak moderasi, memperlihatkan sisi paling brutal dari perang, kartel, dan juga kekerasan dunia nyata langsung ke layar jutaan orang. Fenomena ini juga bertepatan dengan masa ketika internet mulai ngebuka akses global terhadap kekerasan yang sebelumnya terasa jauh dan tersembunyi. Tiba-tiba lu bisa aja nemuin footage perang di negara lain, eksekusi kartel, sampai rekaman pembunuhan nyata itu bisa dilihat siapa aja cuman lewat beberapa klik. Dan karena perhatian yang didapat video-video kayak gini itu begitu besar, banyak negara akhirnya mulai memperketat hukum terkait penyebaran rekaman kematian nyata, menganggapnya sebagai bukti kriminal atau konten ilegal. Tapi walaupun banyak situs semacam itu akhirnya ditutup atau dibatasi, dampaknya udah terlanjur tertinggal. Video kayak Two Men One Chainsaw yang tadi gue bahas bukan cuma jadi bagian dari sejarah kartel Meksiko, tapi juga bagian dari sejarah internet itu sendiri, bre. Sudah semelekat itu era ketika rasa penasaran, kekerasan, dan shock value itu bercampur menjadi sesuatu yang mengubah cara orang melihat dunia online selamanya. Oke, bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.